Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Masih bertemu melalui video pembelajaran daring karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Hari ini Ibu Padma akan mengajarkan hal-hal yang tentunya menambah ilmu pengetahuan dan menarik untuk kita pelajari. Apa sih? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk di subtema 1, organ gerak hewan. Dan kita bahas pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai, pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, sekarang kita lakukan pengamatan. Coba anak-anak Ibu lakukan gerakan, yaitu tangan menekuk ke dalam. Apakah bisa? Nah, sekarang coba kamu gerakkan kepalamu, menunduk, dan mendongak. Sekarang coba gerakkan kakimu seolah-olah sedang menendang sebuah bola. Nah, pertanyaannya, mengapa anggota tubuh kita bisa bergerak? Jawabannya dapat kita temukan pada teks di halaman 3 buku siswa. Teks berjudul Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari bacaan pada teks buku siswa halaman 3 tadi,
ada beberapa hal yang dapat kita ketahui. Pertama, gerak adalah kegiatan berpindah tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh anggota tubuh. Kemudian kita ketahui bahwa organ gerak hewan dan manusia ada dua macam, yaitu pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Kedua, alat gerak aktif berupa otot. Apakah di badan anak-anak ibu ada tulang dan ototnya? Kalau ada, berarti organ gerak kita lengkap. Nah, keduanya antara tulang dan otot saling membutuhkan agar dapat berfungsi baik sebagai sistem gerak. Ini adalah contoh tulang manusia. Nah, tulang ini tidak dapat bergerak sendiri, maka tulang membutuhkan bantuan dari alat gerak yang aktif. Alat gerak aktif tadi adalah, ya betul, otot. Otot pun harus ditopang oleh tulang yang baik. Apabila otot memiliki kekuatan, namun tulang bermasalah, maka otot juga tidak dapat bergerak dengan baik. Misalnya terjadi keropos atau patah tulang. Maka dikatakan kedua-duanya antara tulang dan otot harus bekerja sama agar anggota tubuh dapat bergerak secara maksimal. Nah, pada teks buku siswa halaman 3 kita melihat ada bacaan yang sangat menarik. Di sana terdapat 5 paragraf yang masing-masing paragrafnya memiliki ide pokok. Apakah kamu masih ingat pelajaran di kelas 4 tentang ide pokok paragraf? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki satu kalimat sebagai ide pokok dan kalimat-kalimat lain sebagai kalimat penjelas. Contoh pada paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, untuk contoh paragraf 1, kira-kira apa sih ide pokoknya? Ya, betul. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apa fungsi kalimat-kalimat yang lain? Kalimat lain berfungsi sebagai kalimat penjelas. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu mengisi tautan latihan untuk menguji pemahaman. Silakan bertanya jika ada hal yang belum dipahami dari penjelasan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.